Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Anissa Alifa Ramadhani, SEMSI selaku dosen pengampu mata kuliah Ekonomi Moneter dan teman-teman semua yang berbahagia. Saya, Vero Yunitasari, dan rekan saya, Sita Verita Syamsi dari kelompok 10 akan mempresentasikan materi tentang uang beredar mana yang dikendalikan, ketidakpastian dan jarak waktu atau lag, dan rational expectation. Oke, lanjut aja ke pembahasannya. Pertama akan dijelaskan oleh presentator pertama, yaitu saya sendiri. Di sini saya akan langsung menjelaskan tentang uang beredar mana yang dikendalikan. Nah, ada berbagai macam tingkat bunga dan ada berbagai macam konsep uang beredar. Nah, masalah kebijakan moneter yang kita bahas di sini yaitu ada dua hal. Yang pertama adalah tingkat bunga yang relevan bagi analisa stabilitas di sini adalah tingkat bunga real. Yang kedua adalah peran aktif dari tingkat bunga jangka pendek dalam mempengaruhi tingkat bunga jangka panjang, membuat tingkat bunga jangka pendek menjadi variabel yang strategis dalam kebijaksanaan stabilisasi moneter. Nah, oke, selanjutnya di sini kita perlu mengingat nih dalam bab 1 dan bab 8. Dalam bab 1 kita telah menyebutkan tentang berbagai macam konsep uang beredar. Yang pertama ada M1, M2, M3, dan L. M1 itu adalah uang beredar dalam arti sempit, M2 adalah uang beredar dalam arti luas, dan M3 adalah uang beredar dalam arti sangat luas, dan L yaitu likuiditas. Dalam bab 8 juga kita di sini telah belajar tentang pentingnya peranan konsep lain yaitu uang inti B dalam penciptaan uang beredar. Oke, kita langsung lanjut ke slide selanjutnya, yaitu adalah ada dua hal utama yang harus dipertimbangkan dalam penentukan besaran konsep uang beredar. Di pertimbangan pertama ini adalah seberapa jauhkah otoritas moneter dalam mempengaruhi besaran tersebut. Semakin dapat dikendalikan, tentunya akan semakin baik. Nah, ternyata dalam pertimbangan pertama ini, uang inti B lebih baik. Karena kenapa? Karena kita ingat bahwa uang inti adalah hutang moneter dari otoritas moneter kepada masyarakat dan lembaga keuangan. Namun tidak seluruh B ini ternyata bisa dikendalikan oleh otoritas moneter. Uang inti yang berasal dari percetakan uang baru atau dari kredit bank sentral kepada masyarakat atau lembaga keuangan memang pada dasarnya atau pada asasnya ini bisa dikendalikan langsung oleh otoritas moneter. Tetapi uang inti yang berasal dari neraca pembayaran tidak begitu saja bisa dikendalikan. Atas dasar pertimbangan A, kita dapat langsung menyimpulkan bahwa M1 lebih baik dari M2, M2 lebih baik dari M3, dan L adalah yang terburuk. Nah, konsep-konsep yang semakin jauh dari B ini atau uang inti ini tentunya akan mempengaruhi berbagai faktor selain tindakan otoritas moneter itu sendiri. Oke, pertimbangan yang kedua adalah tentang bagaimana keandalan atau reliabilitas dari besaran tersebut dalam mencerminkan apa yang terjadi dalam sasaran akhir. Semakin andal atau semakin dekat atau semakin akurat dengan kolerasi besaran yang dipilih dengan sasaran akhir, maka akan semakin baik. Nah, ternyata dalam pertimbangan yang kedua ini, yang lebih baik adalah M1, M2, M3. Karena kenapa? Karena M1, M2, M3 ini harga atau outputnya lebih langsung dipengaruhi oleh pengeluaran masyarakat untuk barang dan jasa atau permintaan agregatnya. Nah, secara teoritis maupun secara empiris, permintaan agregat lebih ditentukan oleh daya beli yang ada di tangan masyarakat. Dan untuk daya beli M1, M2, atau M3 lebih cocok daripada uang inti B. Dari segi ini, uang inti kurang baik bagi sasaran. Tetapi kita harus ingat bahwa ada 3 sasaran akhir, yaitu yang pertama adalah harga, output, dan neraca pembayaran. Sasaran akhir yang disebutkan ini tidak jarang merupakan problema yang mendesak bagi suatu negara. Selanjutnya di slide berikut ini adalah sumber-sumber terciptanya uang inti B dalam bab 8. Nah, hubungan antara B dan sasaran akhir yaitu neraca pembayaran dalam persamaan yang menunjukkan sumber-sumber terciptanya B. Kita bisa lihat nih dalam kotak di slide ini, yaitu adalah B sama dengan DC ditambah NFA. Atau kita bisa tulis dengan NFA sama dengan B dikurang DC. Atau dalam delta atau perubahan bisa ditulis dengan delta NFA sama dengan delta B dikurang delta DC. NFA atau Net Foreign Assets yaitu jumlah cadangan devisa atau neto yang dipegang oleh otoritas moneter. Jadi NFA tidak lain adalah
besarnya defisit atau surplus yang terjadi dalam neraca pembayaran. Nah, apabila demikian, maka jelas hubungan antara sasaran akhir neraca pembayaran dan uang inti B adalah sangat dekat, khususnya apabila kita juga mempunyai informasi mengenai perkembangan unsur DC atau domestic credit dalam uang inti. Dengan mengambil uang inti dan DC sebagai sasaran akhir, maka sebenarnya kita mengandalkan sasaran akhir NFA secara tepat dan andal. Nah, teman-teman, cara melihat hubungan B dengan NFA di atas merupakan pendekatan yang disebut dengan the monetary approach to the balance of payment, yang banyak dikaitkan dengan nama moneter internasional atau IMF. Nah, pendekatan ini pada intinya mengatakan bahwa surplus dan defisit dalam neraca pembayaran adalah gejala moneter. Nah, artinya surplus dan defisit tersebut adalah pencerminan dari ketimpangan antara permintaan dan penawaran uang inti. Kelebihan permintaan menimbulkan surplus dan sebaliknya. Oke teman-teman, lanjut ke materi selanjutnya, itu adalah ketidakpastian dan jarak waktu atau lag. Dalam masalah kebijaksanaan lain yang masih berkaitan dengan ketidakpastian dan jarak waktu atau lag ini dari kebijaksanaan. Nah, di sini ada dua macam lag yang akan kita bahas dalam kebijaksanaan ekonomi. Yang pertama ada inside lag, yang kedua adalah outside lag. Oke, yang pertama di sini ada inside lag yang akan saya bahas. Apa sih inside lag itu? Inside lag adalah jarak waktu timbul akibat permasalahan dalam perekonomian sampai dengan ditemukannya tindakan untuk mengatasinya. Nah, inside lag ini ternyata terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah recognition lag, decision lag, dan action lag. Nah, apa sih recognition lag ini? Recognition lag ini adalah jarak waktu mulai dari timbulnya masalah sampai dengan saat pembuat kebijaksanaan yang menyadari bahwa memang ada masalah. Nah, yang kedua ada decision lag, yaitu jarak waktu antara saat disadarinya bahwa ada masalah dan saat diputuskannya suatu tindakan. Nah, yang ketiga, action lag, yaitu jarak waktu antara pada saat keputusan kebijaksanaan diambil saat keputusan mulai dilaksanakan. Nah, dari ketiganya ini kita bisa melihat nih perbedaannya. Kalau recognition lag itu saat sebelum dimulai, kalau decision itu saat diputuskan. Lalu kalau action itu saat diambil keputusannya atau mulai dilaksanakan. Jadi itulah perbedaan dari ketiga inside lag yang ada. Selanjutnya, materi outside lag akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Sita Veritas Syamsi. Di slide ini kita akan membahas outside lag, di mana sebelumnya rekan saya Vera sudah menyebutkan ada dua macam lag dalam kebijaksanaan ekonomi. Salah satunya yaitu outside lag. Jadi, outside lag adalah jarak waktu antara saat mulai dilaksanakannya langkah kebijakan dan saat timbulnya akibat pada perekonomian. Ada juga pendapat para ekonom tentang jangka waktu dan pola dari outside lag ini. Yaitu pertama, outside lag tergantung pada macam tindakan dan kebijaksanaan struktur perekonomian dan reaksi dari para pelaku di dalamnya. Yang kedua itu, kebanyakan ekonom sekarang berpendapat bahwa outside lag dari kebijakan moneter adalah panjang sehingga pengaruhnya lambat. Dan outside lag kebijakan moneter ini biasanya dapat terjadi selama beberapa tahun. Sedangkan kebijakan fiskal biasanya mempunyai outside lag yang lebih pendek karena mempengaruhi pengeluaran dari masyarakat. Di sini ada penelitian empiris dari Friedman dengan data Amerika Serikat bahwa lag tersebut bisa berkisar antara 6 bulan sampai 2 tahun. Dengan kata lain, lag tersebut bervariasi dari masa ke masa. Milton Friedman, J.W. Angel, dan Edward Shaw berpendapat bahwa tindakan kebijakan moneter secara aktif ditunjukkan untuk mengatasi fluktuasi ekonomi atau discretionary policy. Tidak efektif dan justru berbahaya. Oleh sebab itu, mereka berpendapat bahwa yang lebih baik dan lebih aman adalah melaksanakan monetary rules. Nah, kesimpulannya, discretionary policy masih perlu, tapi perlu dihindari reaksi yang berlebihan karena bagi penggunaan kecil atau yang bersifat sementara, perekonomian itu sendiri mempunyai kemampuan untuk mengobati dirinya atau
monetary rules yang diterapkan secara fleksibel berguna agar kita tidak kehilangan perspektif jangka panjang. Selanjutnya kita akan membahas rational expectation. Di sini ada latar belakang rational expectation. Jadi, selain masalah ketidakpastian dan lag, kebijakan moneter dalam prakteknya menghadapi masalah yang bersumber dari terbentuknya harapan atau expectation di masyarakat mengenai apa yang terjadi di dalam perekonomian. Ada dua pendekatan tentang rational expectation ini yang cukup fundamental. Nah, yang pertama itu dengan diberikannya peranan yang lebih penting pada pembentukan atau harapan yang mempelajari dalil-dalil perilaku makro. Di sini tuh misalnya mulai dari fungsi konsumsi, fungsi investasi, fungsi permintaan akan uang dan sebagainya. Namun, fungsi ini menggambarkan seakan-akan masyarakat kelompok stereotipe dan hipotesa pembentukan harapannya sangat sederhana, seperti berdasarkan pengalaman di masa lampau. Nah, yang kedua itu menggunakan unsur kredibilitas. Nah, peran dari harapan ini adalah menentukan tindakan atau reaksi masyarakat terhadap kebijaksanaan itu sendiri. Para ekonom juga berpendapat ada pendekatan lain yaitu pendekatan harapan rasional atau the rational expectation approach, di mana pendekatan ini membahas segala informasi yang ada pada masyarakat sebaik-baiknya dalam menentukan reaksi mereka terhadap perubahan keadaan atau terhadap suatu langkah kebijaksanaan, dan mereka tidak akan melakukan tindakan yang sama terus-menerus. Di sini ada implikasi dari dua pendekatan yang di slide 10 saya sebutkan tadi. Yang pertama itu, peran dalam pembentukan harapan masyarakat dalam proses bekerjanya kebijaksanaan dan perekonomian mikro secara umum. Maka banyak bagian-bagian dari teori makro konvensional yang sampai saat ini dipelajari. Hampir semua dalil-dalil perilaku makro seperti yang saya sebutkan yaitu mulai dari fungsi konsumsi, fungsi investasi, fungsi permintaan akan uang dan sebagainya. Nah, implikasi yang kedua itu masalah kebijaksanaan yang lebih menekan bahwa suatu langkah kebijaksanaan pertama kali harus dinilai dari segi pengaruhnya terhadap masyarakat. Dan unsur yang terpenting di sini itu kredibilitas. Jadi itulah materi yang telah saya dan rekan saya paparkan. Terima kasih atas perhatiannya. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Bagi rekan-rekan yang ingin bertanya, dipersilahkan untuk mengutarakan pertanyaannya di kolom chat. Sekian dari kelompok saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.